Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan bahas waspada penagihan pihak ketiga dari pinjaman online. Seperti apa? Simak informasinya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bagaimana kondisi kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu, jasmani, rohani, sehat mental juga. Dalam situasi seperti ini, pandai-pandai ya, pinter-pinter kalian menjaga situasi mental agar kalian tidak down, agar kalian tidak patah semangat, tidak terlalu khawatir atas berbagai macam cara-cara penagihan, intimidasi, teror, ancaman dari pihak-pihak pinjaman online maupun pihak-pihak ketiga lainnya. Dan pihak ketiga ini akan saya bahas kali ini ya, untuk waspada kalian terhadap penagihan dari pihak ketiga. Karena banyak sekali teman-teman merasakan penagihan-penagihan yang mereka lakukan membuat kalian cemas. Terus saya untuk memantapkan hati kalian, untuk membangkitkan mental-mental kalian yang jatuh, down. Itu kadang-kadang kalian cemas yang berlebihan, karena kalian tidak tahu, ini sebenarnya benar atau enggak. Ini sebenarnya bagaimana sih? Endingnya kayak gimana nanti kalau kalian ditagih oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kalian ditagih dengan hal-hal yang menakutkan, membuat kalian cemas, apakah nanti endingnya akan bagaimana, Pak? Nah, nanti saya akan kupas tuntas ya. Agar kalian juga memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki kembali semangat dan harapan yang lebih lagi dari hari kemarin, agar kalian tidak terlalu memberikan atau menstigma diri Anda rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir. Saya itu di sana. Karena di Facebook ini, di grup Paguyuban Membasmi Pinjol, masih banyak orang yang bertanya, takut ditagih, DC mana yang akan datang, kira-kira DC nanti hadirnya di hari keberapa, kalau ditagih pihak ketiga ini bagaimana, nanti kalau misalnya sudah ditagih 90 hari ini bagaimana. Banyak sekali pertanyaan itu masih berseliweran, dan saya memaklumi karena mereka baru menjalani yang namanya gagal bayar. Situasinya baru bagi mereka, dan itu adalah hal situasional dan masih lumrah. Dan teman-teman, yuk kita tanpa panjang kali lebar, kita bahas apa itu penagihan yang patut diwaspadai dari pihak ketiga. Simak videonya. Nah, ini adalah salah seorang member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara yang menerima email dari pihak penagihan dari pihak ketiga ya. Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kita bisa lihat ya, nanti seperti apa. Ini saya akan tampilkan secara full ya, secara penuh, biar kalian juga bisa menyimak. Ini kiriman email dari namanya eli.simbolon083@gmail ya, @gmail. PT Cakrawala Agency. Ini pihak ketiganya PT Cakrawala, bergerak dalam bidang jasa penagihan atau debt collector nomor 0226 PH _CA _02 2023, hal penagihan hutang lampiran 1 lembar. Lampirannya mana? Kepada yang terhormat debitur pinjaman di tempat, dengan hormat menindaklanjuti adanya pelanggaran dari perjanjian pihak debitur kepada kreditur, kami selaku pihak ketiga dari kreditur akan mengirimkan perwakilan tim lapangan dari PT Cakrawala Agency untuk penarikan dana piutang debitur kepada kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kontrak yang sudah tertandatangan secara elektronik. Nama peminjam ditutup ya semuanya ya, alamat juga kita tutup. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan, harap dipastikan data tersebut sudah sesuai untuk memudahkan pihak kami di lapangan tidak berbuat hal di luar dugaan. Hormat kami, Eli Simbolon, admin kolektor PT Cakrawala Agency. Nah kawan, ini saya langsung akan bedah, ya, langsung akan saya review. Jadi ini dia mengaku dari pihak ketiga mengirimkan email kepada nasabah yang kebetulan gagal bayar nih ya. Tapi tidak menyebutkan untuk penagihan dari pinjaman online mana. Harusnya mereka memberitahukan bahwa kami dari pihak ketiga sesuai dengan kerjasama
perjanjian kerjasama dengan pihak PT mana gitu kan, pinjolnya mana, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, harusnya disebutkan seperti itu. Bukan tiba-tiba kami dari PT Cakrawala Agency, mana? Apakah Anda ditunjuk atau tidak? Mana? Surat perjanjian kerjasamanya tidak dicantumkan di sini. Nah, ini salah satu kekeliruan yang harus kalian lihat. Kalian jangan dulu panik, ini respon yang utama itu kalian lihat dulu seperti itu nggak bunyinya. Kalau memang mereka dikuasakan oleh pihak dari pinjaman online, harusnya dari awal kalimat pembuka bahwa kami PT dari agensi dari pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan surat kuasa ataupun surat perjanjian kerjasama nomor sekian dan ditandatangani pada tanggal sekian. Nah, itu baru namanya benar-benar surat penunjukan penagihan yang ditunjuk dari pihak pinjol kepada pihak ketiga, ya. Itu saja udah mulai keliru. Lalu di sini, kepada yang terhormat debitur pinjaman di tempat. Kepada yang terhormat siapa? Debiturnya siapa? Nah, kalian harus di sini harus peka juga, jeli juga. Kepada siapa nggak jelas kan? Coba lihat, ada nggak kepada debitur pinjaman doang? Debitur pinjaman di tempat. Nggak ada nama nasabah yang jelas. Nggak ada alamat juga yang jelas. Dengan hormat, menindaklanjuti adanya pelanggaran dari perjanjian pihak debitur kepada kreditur kami. Adanya pelanggaran yang berhak menyatakan adanya pelanggaran atau tidak adalah hakim dalam sidang nanti gugatan perdata, bukannya mereka. Mereka bilang adanya pelanggaran. Kalau mau dia bilangnya bukan adanya pelanggaran, tapi adanya dugaan pelanggaran kontrak. Tapi dia juga nggak berwenang kok. Harusnya dia bilang menindaklanjuti adanya permintaan untuk meneruskan penagihan atau melanjutkan penagihan dari pihak PT mana kepada kami. Nah, itu bukannya karena pijakannya ada pelanggaran, apa urusannya? Pelanggaran. Toh pelanggaran pun belum tentu dilakukan oleh pihak dari nasabah, dari debitur. Yang berhak, sekali lagi yang berhak untuk menyatakan seseorang melanggar kontrak atau melanggar perjanjian dalam akad perjanjian perdata hanyalah hakim di sidang pengadilan perdata, bukan mereka. Ya, paham sampai sini ya? Pahami ini. Ini adalah kunci buat kalian semua agar kalian bisa tenang, lebih tenang lagi merespon. Nah, lalu kami selaku pihak ketiga dari kreditur akan mengirimkan perwakilan tim lapangan dari PT Cakrawala Agency untuk penarikan dana piutang debitur kepada kreditur sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak. Penarikan dana. Tidak ada itu penarikan dana, bos. Tidak ada. Seluruh pembayaran, seluruh pelunasan menurut POJK nomor 1005 tahun 2022 tentang pendanaan berbasis teknologi informasi itu semuanya dilakukan melalui virtual account. Tidak ada penarikan dana, tidak ada pembayaran cash di tempat, tidak ada. Ngarang ini. Ya, pahami ya kalian, karena banyak sekali kemarin mereka yang tidak tahu, mereka ditagih ke rumah. Lalu dari pihak agensi atau pihak ketiga atau pihak dari pinjaman online itu minta dibayar di tempat. Katanya nanti akan dibantu untuk dimasukkan ke virtual. Kalau nyatanya sekarang bablas. Si DC-nya dihubungi tidak bisa. Nah, ini bahayanya. Makanya sudah jelas di POJK itu, di peraturan OJK sudah menjelaskan bahwa pembayaran semuanya itu melalui virtual account. Semua pembayaran, semua pelunasan itu melalui virtual account. Tidak ada melalui cash atau tunai di tempat. Lalu di sini ada nama peminjam dikosongkan ya, semuanya sama ini ya, saya tutup. Demikian informasi dapat kami sampaikan, harap data tersebut sudah sesuai untuk memudahkan pihak kami di depan untuk tidak berbuat hal di luar dugaan. Emang mau berbuat apa di luar dugaan? Udah ngancam nih masuknya. Untuk tidak berbuat hal di luar dugaan. Maksudnya apa? Di luar dugaan. Nah, inilah ya. Di sini saya baca terakhir ya. Hormat kami Eli Simbolon, admin kolektor. Jadi begini kawan, kalau Anda mendapati penagihan pihak ketiga, harusnya Anda bersyukur. Karena pihak ketiga tidak akan pernah berbuat apapun, apalagi langkah-langkah hukum yang akan mereka lakukan. Tidak akan pernah bisa. Mereka hanya sebatas mengingatkan kalian untuk bayar. Mungkin dari mulai cara-cara penagihan akan lebih sedikit intensitasnya keras ya, dibanding dengan dari pihak pinjolnya. Harusnya Anda bersyukur
bahwa Anda sudah ditagih oleh pihak ketiga, ya artinya mereka nggak bisa berbuat lebih banyak lagi selain mereka menagih. Kalau dari pinjolnya langsung, ada kemungkinan besar, misalnya mereka nih sudah cukup, sudah ada kekuatan, sudah misalnya mereka agak nekat dikit, mereka mau melanjutkan opsinya untuk melakukan gugatan, mereka masih bisa. Tapi dari pihak ketiga mana bisa, mereka hanya ditunjuk untuk melakukan penagihan atau mereminder kalian semua, bukan untuk melakukan langkah-langkah lain. Makanya kalau kalian ditakut-takuti bahwa akan kami lakukan tindak lanjut langkah hukum, upaya-upaya hukum ini oleh pihak ketiga, kalau ada seperti itu, kalian cuekin aja, ketawain aja. Itu tidak akan terjadi, kawan-kawan. Nggak usah takut ya. Jadi jangan khawatir dan takut berlebihan atas hal ini, bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya berharap ini ya dikirimi oleh pihak ketiga seperti ini, respon kalian jangan panik. Respon kalian jangan berlebihan, respon kalian biasa saja. Ini tidak akan pernah berdampak jelek apapun. Apalagi pihak ketiga. Pihak ketiga tidak akan pernah bisa melakukan misalnya bahwa data kalian akan dialihkan ke Slick OJK, data kalian akan dimasukkan. Nggak mungkin. Bukan wewenang mereka. Bukannya tugas mereka untuk melakukan hal tersebut. Di pinjaman online lah data Anda bisa dimasukkan ke Slick OJK, data Anda dimasukkan ke blacklist lah, atau sejenisnya. Bukan oleh pihak ketiga. Jadi makanya tadi saya bilang, kalian harusnya bersyukur dimasukkan datanya ataupun ditagih oleh pihak ketiga. Tinggal kalian nanti, begitu mereka misalnya datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan atau untuk menagih utang Anda tinggal tanyakan kelengkapannya. Karena kelengkapan dari pihak ketiga harus tambah 1 plus, bukan hanya 3. Kalau yang biasa dilakukan penagihan oleh pihak internal pinjolnya, Anda harus menanyakan 1, adanya ID card, disamakan ya namanya dengan KTP, lalu ada surat tugasnya harus ada nama Anda. Harus tertera nama Anda, tercantum, harus juga tercantum alamat Anda, di sananya tercantum dalam surat tugas berapa nilai nominal utangnya. Lalu di sana juga ada penerima tugas dan pemberi tugas, lalu ada expired masa tugasnya. Nah, itu yang harus Anda periksa. Lalu ada sertifikasi profesi penagihan, dan ini mutlak. Baik internal dari perusahaan pinjol maupun dari eksternal, dari luar pinjol atau pihak ketiga, wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan sesuai dengan amanat yang sudah diberlakukan di POJK. Nomor 10 POJK 05 tahun 2022, di sana dijelaskan bahwa seluruh tenaga penagihan, SDM penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Tidak ada ya, no debat, ya harus ada. Jadi kalau misalnya mereka bilang bahwa, aduh sertifikasinya atau sertifikatnya sedang dalam proses, tidak ada itu. Nggak ada itu dalam proses. Kalau misalnya dalam proses, ya Anda juga nagihnya nanti. Masih dalam proses soalnya kan. Ya nagihnya nanti. Setelah Anda punya, baru Anda layak menjadi seorang penagih atau bisa melakukan penagihan setelah bersertifikasi. Dan itu amanat dari peraturan POJK, amanat hukum yang jelas ya. Lalu yang keempat nih, yang penting, kalau ditagih oleh pihak ketiga, kalau mereka datang ke rumah Anda, wajib memperlihatkan surat kuasa penunjukan dari pihak pinjol kepada pihak ketiga perusahaan mereka. Dan diperlihatkan juga salinan. Mana fotokopi? Perjanjian kerjasamanya. Jadi harus ada perjanjian kerjasamanya antara pihak pinjolnya dengan pihak ketiga tersebut. Ya, lihat surat kuasanya, lalu lihat surat perjanjian kerjasamanya. Nah itu, 4 berarti 4 item. Kalau Anda ditagih ke rumah oleh pihak ketiga ini. Paham ya sampai sini? Jadi nggak ada rasa takut lagi, nggak ada kawan. Harusnya Anda makin lega, karena mereka harus menyajikan data yang lebih, bukan hanya 3 dokumen yang harus Anda lihat ketika ditagih oleh pihak ketiga, harus 4 datanya yang harus diperlihatkan oleh mereka. Dan wajib semuanya ada, baik ID card, surat tugas yang sebenarnya harus ada sertifikasi, harus ada juga surat kuasa, dan surat perjanjian kerjasama. Paham ya? Harus ada 4 yang harus mereka tunjukkan. Jadi nggak ada lagi rasa cemas, rasa takut, semuanya harus Anda sikapi dengan sikap tenang. Kalau kalian paham atas pemaparan ataupun uraian-uraian yang saya jelaskan kali ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar, saya mengerti, saya paham, dan saya tidak takut. Oke kawan-kawan, karena itu adalah afirmasi positif buat kalian semua, bahwa kalian benar-benar tidak ada lagi rasa cemas dalam setiap aktivitas kehidupan Anda, dalam keseharian Anda, menghadapi teror, ancaman, penagihan-penagihan yang keluar jalur, keluar SOP. Paham ya sampai sini? Silakan ketik di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya
untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Sampailah pada kesimpulan akhir bahwa apabila Anda menerima hal semacam ini, penagihan oleh pihak ketiga melalui email, melalui WA, jangan panik. Respon utama, jangan panik. Lalu lihat detailnya seperti apa sih, ini apa, ini isinya apa. Kalau tidak sesuai dengan yang saya sebutkan, ya sudah, abaikan aja, cuekin. Kalaupun sesuai dengan apa yang saya utarakan, nggak usah cemas juga. Pihak ketiga akan bisa berbuat apapun. Pihak ketiga tidak akan pernah bisa berbuat apapun untuk kalian yang saat ini menunggak di pinjaman online. Mereka hanya mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan dari pihak pinjol, lalu mereka akan menagih. Kalau mereka tidak berhasil, ya sudah. Mereka selesai kerjasama, bisa jadi. Atau mereka tidak digunakan lagi, atau mereka mungkin masih digunakan lagi. Itu urusan mereka. Yang pasti kita tidak usah takut. Justru kita harusnya, alhamdulillah, harusnya bersyukur ditagih pihak ketiga, karena pihak ketiga hanya terbatas, hanya bisa melakukan penagihan. Oke? Paham ya? Kita tutup saja video kali ini dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita jalan-jalan terbaik. Kedepannya kita diberikan keluasan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan ketenangan hati, keikhlasan. Mudah-mudahan itu semua datang untuk kita semua ya. Yuk kita sama-sama istighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astaghfirullahalazim. 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 Ya teman-teman, kita beristighfar, kita mohon ampun atas segala salah dan kehilafan yang sudah kita perbuat. Terjerat, terjerumus dalam riba pinjaman online sungguh adalah sesuatu hal yang menurut kita, menurut kami yang saat ini terjebak, benar-benar menjadi musibah yang luar biasa, yang mana kami menjadi hina di siang hari, kami pun malam ketika menjelang tidur istirahat, kami benar-benar dibuat khawatir. Esok lusa mana lagi jatuh tempo, besok jatuh tempo dari pinjol mana lagi. Benar-benar membuat kami tersiksa, siang tersiksa, malam apalagi menjelang tidur, menjelang istirahat. Ya Allah, tobatkan kami. Kami ingin hijrah ya Allah. Kami ingin istiqomah untuk tidak kembali terjerumus dan terjerat ke dalam riba pinjaman online ini. Yuk sama-sama kita berdoa teman-teman. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Kami sudah melakukan hal-hal yang di luar batas, hal-hal yang menyalahi perintah-Mu, tidak mentaati perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjaman online khususnya. Ya Allah, perbaiki segala ikhtiar usaha pekerjaan yang kami lakukan untuk menghidupi dan mencukupi keluarga kami. Permudah segala usaha kami ya Allah, perlancar segala pekerjaan kami ya Allah. Berikan juga kami kesehatan ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mohon dukungannya, support dari kalian semua secara gratis ini, nggak berbayar kalian ya. Tinggal di support dengan cara diklik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan atas setiap video yang terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan jangan lupa, sampaikan video ini, sebarkan video ini ke berbagai media sosial kalian. Insya Allah ketika sampai kepada teman-teman atau saudara kita yang benar-benar membutuhkan video ini untuk mensupport mental mereka, lalu mereka berubah menjadi hijrah, menjadi tobat, lalu mental mereka kembali semangat menjalani hidupnya, insya Allah itu menjadi salah satu pahala jariah buat kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, kita akhiri saja video kali ini. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq, bila afa mitorik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.